Dolpino mau kasih info yang bisa bikin kalian geleng-geleng kepala nih. Gimana enggak, Sobat Dolpino yang mau kita bahas kali ini punya kelebihan dan ketenaran. Tapi Dolpino lebih tenar sih. Mereka ini sangat terkenal dan mempunyai arti, sehingga banyak dijadikan simbol. Weh. Kira-kira ada siapa saja ya? Berang-berang bawa berkat. Berangkat! Teman, jauh sebelum ada mata uang, manusia melakukan transaksi dengan cara barter. Pada fase ini, masyarakat saling memberikan barang kepada orang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Transaksi barter ini juga harus ada kesepakatan antara dua pihak, sehingga keduanya tidak ada yang dirugikan. Pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi, hewan ternak menjadi salah satu komoditas utama dalam proses barter ini. Salah satunya adalah ayam. Dahulu, ayam menjadi salah satu simbol ternak dalam fase barter, teman. Sobat Dolpino ini sudah didomestikasi sekitar 10.000 tahun silam di Tiongkok. Dahulu, ayam sangat bernilai, teman, dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, karena sering menjadi alat barter, ayam menjadi semakin populer. Bahkan di negara barat, ayam sempat dijadikan hewan peliharaan yang eksotis dengan nilai jual yang tinggi. Walau saat ini ayam sudah tidak lagi menjadi alat barter, tapi masih banyak tradisi-tradisi, terutama di Indonesia, yang masih menggunakan ayam. Nah, kalau Sobat Dolpino yang satu ini jadi simbol pada mata uang Indonesia, teman. Siapa lagi kalau bukan orang utan? Beberapa waktu lalu, uang jadul orang utan ini nilainya naik hingga berkali-kali lipat dari nilai aslinya. Salah satu alasannya karena uang kuno ini sudah sangat-sangat langka. Uang 500 ini keluaran tahun emisi 1992 sampai ada yang menjual hingga puluhan juta rupiah loh. Weh. Jangan-jangan ya, karena ada foto orang utannya nih, jadi semakin mahal. Sebenarnya kehadiran Sobat Otan ini dalam pecahan uang 500 punya muatan pesan tertentu. Pada saat itu pemerintah sedang mempromosikan orang utan sebagai satwa nasional yang statusnya dalam perlindungan. Orang utan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Oh iya, Sobat Dolpino ini termasuk hewan arboreal karena mereka banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon. FYI nih, ternyata orang utan merupakan hewan arboreal terbesar loh. Weh, canggih. Orang utan muda akan tinggal bersama induknya hingga mencapai usia sekitar 7 tahun. Mereka banyak menghabiskan masa kecilnya untuk mempelajari segala hal dari induk mereka, termasuk memilih makanan. Tenang sob, kalau kurang pelajarannya, nanti belajar sama teman Dolpino ya. Itu loh, si Otan. Duh, kok tiba-tiba suasananya jadi serem gini sih? Dolpino jadi merinding disco deh. Pasti gara-gara ada si burung gagak ini deh. Ia akan jadi simbol kematian. Ih, serem. Burung gagak kerap kali dianggap menyeramkan dan selalu dikaitkan dengan pertanda buruk, teman. Karena mereka suka berperilaku aneh di dekat temannya yang sudah mati. Itulah mengapa Sobat Dolpino ini sering dianggap simbol kematian. Tapi walau serem begini, ternyata sobat hitam ini adalah hewan yang cerdas loh. Bahkan kapasitas kecerdasannya hampir setara dengan anak berusia 7 tahun. Weh, mantap. Apa? Kalian gak percaya? Oke, kalau begitu kita buktikan saja ya. Sob, kamu jangan malu-maluin Dolpino ya. Pokoknya harus berhasil. Maksa loh ini. Yang pertama, agen Dolpino akan menghalangi makanan si gagak dengan wadah plastik ini, teman. Nah kan, si gagak mulai kepo tuh.
Dia langsung mengamati lubangnya dengan seksama untuk mencari cara. Dan GPL alias gak pakai lama, si gagak langsung mengangkat wadahnya teman. Weh, mantap jiwa sob. Siapa sih yang gak tahu Sobat Dolpino yang gemoy ini? Ia adalah giant panda. Gak kalah gemoy kan? Kayak Dolpino. Panda ini bukan sekedar panda teman, tapi ia adalah simbol diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Kedatangan panda ini sekaligus mengembangkan konservasi antara Taman Safari Indonesia dengan China Wildlife Conservation Association. Panda yang didatangkan ke Indonesia adalah Caito si jantan dan Hucun si betina. Lihat tuh, kedatangan dua panda ini sampai disambut meriah oleh masyarakat Indonesia loh. Keren! Akhirnya gak usah jauh-jauh lagi deh ke Tiongkok untuk ketemu kamu sob. Teman-teman, ada yang tahu gak makanan panda itu apa? Yaps, yang jawab bambu 100 untuk kalian semua. Mulai dari batangnya, daunnya, sampai bambu muda, semua dilahap sama si gemoy ini. Oh ya, perhatikan deh, panda punya kebiasaan mencium makanannya sebelum ia lahap loh. Indera penciuman panda memang lebih tajam dibanding indera penglihatannya teman. Panda hanya makan bagian dalam bambu saja teman, sementara kulitnya ia kupas lalu dibuang. Dengan giginya yang tajam dan rahang yang kuat, panda mampu mengoyak bambu dengan mudah. Weh. Gak pegel tuh mulut kamu ngunyah terus sob. Nah, kalau di tempat konservasi, kebutuhan kalsium dan protein mereka diperoleh dari kek panda ini teman. Bahan untuk membuat kek panda diantaranya ada telur, kacang kedelai, dan bubuk kalsium karbonat. Oh iya, resepnya langsung dari Cina loh. Kelas internasional gak sih? Setiap hari Paman Kiper juga akan taruh potongan kek panda di dalam bambu seperti ini. Tujuannya lagi-lagi untuk melatih si panda untuk mengambil makanannya. BTW, Dolpino minta keknya boleh ya? Belum makan siang nih soalnya. Nah, kalau Sobat Dolpino yang satu ini so sweet banget deh. Sampai-sampai ia menjadi simbol kesetiaan. Yaps, siapa lagi kalau bukan angsa hitam? Fakta yang paling menarik dari angsa ini adalah sifat monogaminya. Mereka cenderung menjalin ikatan seumur hidup hanya dengan satu pasangan saja. Sepasang angsa yang sudah menjalin ikatan biasanya akan tetap bersama sepanjang hidup mereka. Ini adalah contoh yang jarang ditemui dalam dunia hewan teman, sehingga mereka dijadikan simbol kesetiaan dalam banyak budaya. Weh, salut deh Dolpino sama kesetiaan kamu. Top Marco top. Selain itu, angsa hitam ini juga menjadi simbol nasional dan lambang negara bagian Australia Barat loh. Keren! Sama halnya seperti angsa putih, angsa hitam adalah hewan akuatik atau banyak menghabiskan hidupnya di air. Kalau lagi berenang gini, ia terlihat cantik dan anggun ya. Kepalamu kemana sob? Tidak. Eyalah, ternyata selain berenang cantik, si angsa juga suka memasukkan kepalanya ke air untuk mencari makan teman. Seperti kata pepatah, menyelam sambil minum air. Sambil makan deh. BTW, lagi ada si mama angsa yang lagi fokus mengeram nih. Biasanya sih kalau lagi mengeram gini, si mama angsa akan sangat protektif. Bahkan ia nggak akan meninggalkan telur-telurnya sedetik pun. Weh. Berdasarkan informasi yang Dolpino dapat, telur yang dierami saat ini berjumlah 9 butir. Kira-kira kalau kita tambahin telur lain di sarangnya, apa ya reaksi si angsa hitam ini? Agen Dolpino sudah menyiapkan 2 butir telur ayam dan 2 butir telur bebek.
Nah, telur-telur ini akan diletakkan di antara telur si angsa. Tuh kan, induk angsa ini mulai agresif nih. Suara Sobat Dolpino ini merupakan bentuk komunikasi dengan si angsa jantan, teman. Si mama angsa berusaha memberitahu pasangannya jika sedang ada bahaya. Tenang, paman gak bermaksud jahat kok. Lihat teman, induk angsa ini mulai menyadari jika ada telur asing di sarangnya. Kamu pasti keheranan ya sob, ada telur yang warna dan ukurannya jauh berbeda. Tapi sepertinya si mama angsa hitam ini bersedia untuk mengerami telur-telur ini deh. Wow, baik sekali ya. Dolpino jadi terharu.